penggelapan ya, pemufakatan jahat, manipulasi yang diduga dilakukan oleh kroni-kroni di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo 7 ya, Muhammad Sutopo ini melakukan permufakatan jahat, yaitu secara bersama-sama melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melibatkan dampak kerugian terhadap orang lain secara permanen, yaitu menggunakan kesempatan kewenangan jabatan sebagai kepala dinas dan beberapa kepala sekolah untuk melakukan persekusi atau penyimpangan wewenang dan kewenangan dan dugaan adanya keterlibatan di pasal 277, yaitu satu, dugaan adanya penterlantaran terhadap korban secara berlarut-larut, adanya ingkar janji yang ini sudah disampaikan katanya akan memberi alasan insentif tunjangan gaji atau bagian saudara SA. Bahwa dua saudara Muhammad Sutopo sendiri sudah memberikan sinyal bahwa ada aroma tidak sedap. Ini pernyataan saudara Sutopo sendiri, otomatis saudara Sutopo harus mempertanggungjawabkan suatu bukti atas ucapannya yang mengatakan ada aroma tidak sedap dengan saudara IWW. Apakah sudah dicium sendiri atau dia tahu sendiri dan membuktikannya. Dan itu bukan beban pembuktian yang harus kami lakukan, itu adalah beban pembuktian pemerintah sendiri. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang selama ini memang berkecimpung dengan saudari IWW. Selanjutnya bahwa tiga, saudara Muhammad Sutopo itu membuat persepsi seolah-olah saudara IWW ini tidak mampu atau diterlantarkan oleh keluarganya. Padahal hal ini sebenarnya ada terbalik, fakta yang terbalik. Jadi membuat persepsi seolah-olah IWW ini tidak mampu atau terlantar dan memelaskan dirinya dengan cara modus dan acting itu melakukan tipu daya sehingga otak orang waras pun jadi terbujuk rayu atas actionnya ini. Yang keempat adalah mempersepsikan seolah-olah ada orang kena KDRT, ya, yaitu menderita kelainan kejiwaan dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang dibuat oleh saudari IWW ini sungguh-sungguh sangat mengesalkan dan menyesatkan publik. Dalam hal ini adalah dalam upaya penyelesaian kasus di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam hal penagihan insentif tunjangan gaji suami, penagihan hal-hal lainnya, yaitu upaya menterlantarkan, ya, penyerobotan, menipu daya, menggelapkan, menipu ya, baik menipu saudara korban sendiri maupun keluarga korban dan banyaknya warga dan seluruh keluarga korban itu menjadi gelap atau kebingungan. Saudari IWW dan saudara Muhammad Sutopo ini juga mempersepsikan dengan jalan membuat opini bahwa saudara SH itu menderita gangguan otak atau gangguan jiwa. Padahal sudah secara petunjuk kami sampaikan bahwa kasus ini adalah murni manipulasi atau penghindaran daripada saudara IWW karena kena kasus tersangkut perdata atau pidana, baik itu 378 maupun 374, dengan petunjuk bahwa sekitar 15 juta, ya, 12,5 juta itu di saudara Kasnadi Sarirejo Kemiri. Terus saudara Mulyadi ini sekitar mungkin 60 juta sampai 80 jutaan ya. Ini silakan tanya sendiri kepada Mulyadi di Sukolilo. Terus kepada saudara Samiono menjual 2 ekor sapi Samiono menurut keterangan masyarakat. Kepada saudara Sadio 85 juta, kepada saudara saya, ya, anak adik saya JB 65 juta dan pengembangannya. Kepada ibu saya itu banyak sekali, sekitar 70 juta sampai 100 jutaan. Ini diambil dari menjual kalung dan gelangnya ibu dan aset ibu, tas pen dan sertifikat, beberapa sertifikat yang dimanipulir, yaitu membuat kwitansi bodong yang diberi kwitansi seolah-olah itu terjadi jual beli. Ini dulu ada bukti tapi buktinya ini hilang. Jadi ini saya sifatnya keterangan. Terus
Berek finansial sertifikat atas tanah saya. Terus saudara Fauzi 40 juta ya utang Fauzi pribadi ini catatan menagih saya dengan berek itu tadi beberapa sertifikat, dan semua itu di luar pengetahuan saya karena saya tertipu oleh janji-janji manis yang diberikan oleh saudara IWW kalau mau jadi PNS akan merawat saya dan sebagainya. Ini kami meminta apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Saya meminta kepolisian Polres Pati kembali untuk mengungkap kasus ini ya, terkait penipuan di Intan Belian 2 juta, BKK 20 juta, Pas Tabik 20 juta. Kita meminta, dan banyak lagi korban-korban lainnya yang mengikuti ya pola-polanya ini atau orang lain yang turut serta di dalam overspell. Upaya preventif kuratif yang juga upaya preventif untuk menghindarkan dampak-dampak kejadian kasus tanpa sadar atas keterlibatan orang lain yang disinyalir mengetahui keberadaan si dia ini di Kayen, yaitu terkait ada Rai Ahwan Kayen, Marpo Ajibuk, Jim Sadewa dan Rai Ahwan di Kayen ini untuk menjadi saksi atas keberadaan IWW. Selain itu mencari duduk perkara dan rencana upaya penyelesaian yang baik, yaitu resolusi perse di Polres agar pihak-pihak ini melakukan sinergi atas penyelesaian kasus dari sebab-sebab yang ada, yaitu terkait perampasan, penculikan, persekusi, perampasan di wilayah hukum Kayen, ya, di wilayah hukum Tambak Romo, Kayen dan sebagainya yang diduga sudah direncanakan dilakukan oleh IWW di tempat-tempat tersebut. Bahwa kami betul-betul repot dan keberatan dengan tertutupnya upaya proses hukum ya di Polsek Winong, Kecawangi, Gabus, Tambak Romo, yang jelas-jelas di Gabus ini telah terjadi persekusi tadi, di Tambak Romo terjadi pengalian opini karena saudari IWW punya sindikat di sana, dan agar korban ini merasa nyaman untuk dapat menyampaikan peristiwa yang dialaminya itu semua sudah disampaikan baik secara langsung maupun tertulis maupun secara lisan dan halu gitu ya kepada pihak-pihak, yaitu agar atas perkembangan penanganan dari internal Polres Pati itu upaya penyelesaian kasusnya diminta untuk dapat digerakkan. Dalam spekulasi dugaan otak saksi dan dalang penculikan diduga ya ada yang ngatur ini, ada unsur-unsur di mana sekitar pada 11/11/2011 eksekutor itu sudah direncanakan, masa terjadi konflik ringan saja langsung eksekutor berguduk datang di TKP. Ini petunjuk bahwa saudari IWW sudah merancang sedemikian rupa sebuah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan secara profesional oleh preman-preman dan sindikat. Selanjutnya hubungan antara fakta dan logika membuat kami terpaksa menghubung-hubungkan kasus kejadian dan petunjuk sebelumnya ini apakah yaitu juga hubungan khusus dengan saudara titik-titik dan dugaan hubungan skandal lainnya ketika korban meminta bantuan agar menjanjikan akan memberi pekerjaan sebagai PNS dengan uang titip uang panjar sekitar 65 jutaan cash, diberi kwitansi, namun uangnya belum sepenuhnya diberikan ya, diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi saudari IWW ini bermain kata-kata atau overmah yang uang itu 65 juta itu harusnya diberikan kepada SH, tetapi IWW ini mencerobot dan tidak mengakui kalau IWW menerima uang dari yang bersangkutan. Jadi dugaan-dugaan persekusi, penculikan, penyekapan sebagai data dan dasar berpikir yang dimana saudara IW ini mengadu domba antara satu dengan yang lain, antara dirinya dengan pihak-pihak, dan mengerucut pada kejadian penculikan, penjaraan, perampasan, perampokan, dan percobaan pembunuhan kepada korban yang sudah tahu duduk persoalan itu, namun korban takut untuk dikriminalisasi oleh pihak-pihak dan oleh jejak yang disampaikan tersebut. Dugaan kuat lain adalah saksi-saksi itu membutuhkan saksi ahli. Ada yang berupaya mengadakan percobaan pembunuhan kepada DD untuk menghilangkan bukti, yaitu kejadian di Karangkonan, dengan tipu daya atau menyuruh centeng preman di wilayah
Kayen sampai njaken. Namun sampai dengan saat ini urung dilaksanakan dan keterangan saksi ahli itu juga belum dihadirkan. Namun sayangnya Polres Pati dalam hal ini istilah menutup-nutupi atau ya mungkin mencari kelengkapan barang bukti bagaimana membuktikannya karena belum ada klarifikasi yang terbuka. Sebaiknya saudari Iwi ini ditangkap, ditahan dan diperiksa siapa pelaku yang mengurus adegan penculikan dirinya di Mojolawaran Gabus, siapa yang memberi petunjuk dan penelusuran jejak IWW dan saksi-saksi lainnya, karena kurangnya objek Polsek Gabus di dalam penanganan perkara karena ewuh dan perkewo ada Suwarno dan Suwandi di Polsek Gabus waktu itu yang adalah tetangga korban. Apakah penelitian dari sebuah kasus itu harus pakai ewuh, pekewo seperti itu? Jadi saya dalam hal ini saya memilih untuk melakukan klarifikasi di Kayen ini karena salah satu operasi pasar dan dalam sepak terjang IWW adalah di wilayah Kayen, ya Tambak Romo, dan ini sudah kita ketahui macam rencana A sampai Z terkait dugaan kaburnya IWW bersama dengan seseorang tersebut sama-sama direncanakan dari Magelang. Ini kami meminta bahwa dengan tanpa adanya kontak terlepas keadaan ini tidak pernah saya ditelepon atau dihubungi baik-baik dan diterangkan adalah untuk hubungannya dengan seseorang itu dan membahas kedekatan atau hubungan yang intinya dengan seseorang kalau tidak ada kejadian tertentu yaitu persekusi di Mojolawaran Gabus dan Sugian. Tentu kami tidak tahu tindak lanjut bahwa kasus itu memang benar-benar kasus secara terpisah. Selanjutnya atas langkah-langkah kepolisian selama ini saya sudah berkoordinasi dan menyampaikan keterangan berkali-kali. Intinya saya meminta lidik 1, lidik 3 dan lidik 2 tentang terlantaran anak yang berlarut-larut ini secara terpisah. Barangkali hal ini tidak jadi petunjuk, sekalipun saya memberikan keterangan ini agar disinkronisasi atau dikelompokkan, dan ini sampai sekarang saudara IWW memang tidak pernah berkomunikasi, tidak saya ketahui keberadaannya dan apakah dia pelaku atau korban. Silahkan kepolisian yang mengembangkan. Saya serahkan sepenuhnya upaya penyelesaian kasus persekusi ini kepada kepolisian terkait karena ada kewenangan itu yang tidak boleh dilanggar dan saya tidak mau mendahului daripada proses penyidikan. Saya hanya menyampaikan rangkaian kronologi kejadian ya yang sepenuhnya saya sampaikan kepada Kapolsek melalui penyidik-penyidiknya, namun ya belum maksimal, agar mulai sekarang lah bermaksimal berkonsentrasi pada upaya penyelesaian kasus pada titik utama dan dapat diarahkan kepada siapa tersangka yang sebenarnya yang memberi keterangan kepada korban Ceki, Kapolsek Winon, Kapolsek Gabus dan Kapolsek Kayen secara promoter dan persisi bahwa sinyalemen kuat atau dugaan adanya skandal jabatan atau sesuatu yang di luar kapasitas jabatan membuat adanya persepsi dan opini seolah-olah saya ini menderita hilang ingatan dan gila, ini dihadapkan pada dilema di mana orang yang kaki tangannya diborgol dan pemikirannya diamputasi dan sakit-sakitan atau miskin, apakah bisa berpikir sampai ke sana? Ini saya membela hak ibu saya, membela hak saudara-saudara saya, adik saya dan palik-palik saya yang sudah dikriminalisasi dan dirampas hak-haknya oleh saudara IWW dengan dikibuli, serta saudara-saudara saya yang semuanya dikibuli oleh saudara IWW. Jelas ini adalah komplotan yang mencatut memakai nama saya di depan korban-korban untuk mengibuli, dan saya pandang ini adalah hipnotis dan sangat merugikan dan menghina saya, membunuh karakter saya. Di sisi lain, saya juga meminta saudara IWW ini untuk segera ditangkap, diperiksa, ya sebagai saksi, syukur sebagai tersangka, dan kasus ini segera dikembangkan siapa otak dan pelakunya. Permintaan saya 2 klarifikasi tentang keterlibatan Reawan Kayen ini, saya meminta kepolisian untuk memeriksa peristiwa persekusi dan hendaknya
percobaan pembunuhan, membunuh orang, melarikan istri orang, menyembunyikan istri orang 9 tahun berjalan, semua pelaku-pelakunya sudah ditangkap, itu BPPMCS. Selanjutnya pidana kepada orang yang mengetahui telah dilakukannya secara berulang-ulang. Ini saya salah satu kejahatan yang dapat menerbitkan bahaya maut. Di belakangan saya diancam oleh Ray Ahwan Kayen, dugaan bahwa selama beberapa waktu ini pernah saudari Iwi melakukan fitness di Rainbow Kayen ini. Dugaan lain adalah mengenai permufakatan jahat pasal 88, pasal 165 bis Undang-Undang tidak mengenal tidak mengemukakan mengenai unsur-unsur percobaan untuk suatu kejahatan yang dimaksud, yaitu orang yang lalai namun tidak melaporkan hal itu kepada yang berwajib, agar tetap dihukum apabila kejahatan pembunuhan ini benar-benar terjadi, maka menjadi fair select. Misteri yang lain terhadap kematian Hartono, kematian Harkamto ya. Misteri kematian Yamto, Hartono ini diduga kuat memang ada pengaruh dan hubungannya dengan saudari WW, dan misteri persekusi di Mojolawaran Gabus ini masih tertutup. Adanya permufakatan jahat, permufakatan yang dalam hal melakukan kejahatan yaitu perundingan-perundingan untuk mengadakan permufakatan jahat ini belum dapat dimasukkan di dalam permufakatan jahat. Tetapi rencana jahat kepada saya ini sudah direncanakan sejak tahun 2003 sampai 2005, 2008, 2011 eksekusi sudah dirancang pada 2003. Artinya bahwa pada 2003 saudara ini mau pulang padi kalau kuliahkan dan sebagainya. Kita kuliahkan. 2005 saudari ini meminta dana untuk membantu usaha nyalon petinggi dari adiknya, itu kami juga membantu. Ya baik tenaga moral maupun material. Terus 2008 saudari IWW ini menyalon calon dewan di PDP, ya modalnya juga tidak sedikit. Terus pada 2011 ya setelah terjadi diterima PNS ini melakukan persekusi untuk alasan kabur dari rumah dengan oknum anggota polisi atas nama BBPM. Dan BBPM ini sudah kabur di Majalengka atau sudah kabur di Brebes di Polsek Lawang sana menurut keterangan dari internal Propam Paminal Polres Pati, dan kami tidak mengikuti perkembangannya. Pada 2016 ini saudari Wiwi melakukan cerai, ya melakukan sepak terjang kejahatan penipuan dan yang lainnya kepada teman sebaya. Pada 2019 saya melaporkan ke Kayun demi netralitas penanganan kasus. Terus saya juga memberikan beberapa warning, masa saya harus lapor ke Deli Serdang, Sumatera Selatan, Sumatera Utara sana, padahal kejadiannya di Pati, karena penerimaan kasus di Pati seperti itu sangat rumit, di mana ada orang yang mengancam orang dengan kekerasan. Dalam pasal ini hanya menyebut tentang akan melakukan kekerasan, bukan menyatakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan atas petunjuk dari saudara Darmanto dan teman-teman sejawat saya yang akan kita digebuki ini, dan saya diancam dengan 2 desa katanya, dan ini ancaman. Terus tentang overband atau surat kredit yang diedarkan, saudari WW ini memberikan verband atau surat kredit yang diedarkan melalui salah satu kejahatan yang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut, dan tidak segera memberi kabar yang cukup tentang suatu kejadian kepada kepolisian bisa diancam 9 bulan penjara. Saya waktu itu setelah kejadian saya sudah lapor, tetapi tidak ditanggapi. Dianggap main-main, yang menerima adalah Weknyo, ya, Dio dan beberapa oknum anggota Polsek secara lisan. Terus selanjutnya ada melapor ikan ini adalah hak, sedangkan menanggapi laporan adalah kewajiban. Menjalankan dengan tugas suatu hak, apabila diabaikan melaporkan itu tidak diancam, bukan suatu kewajiban. Dalam faris tagihan, farjaring tidak ada batasan mulai kapan harus melaporkan, atau sejak terjadinya peristiwa itu, atau sejak eling atau ingat bahwa itu suatu peristiwa penipuan. Perceraian dalam overspell logikanya sampai dengan petunjuk. Harapan kami agar tidak senantiasa saudara efek jerah bahwa saudara Ibu Windu mengulangi perbuatannya
yaitu menghasut, menipu daya, juga membantu melakukan upaya percobaan melakukan kejahatan itu. Pasal 486 bis ini juga bahwa yang dianggap residivis adalah orang yang berulang kali melakukan kejahatan, bukan satu kali, bukan hanya orang yang melakukan kejahatan dalam tindak pidana khusus, tapi yang membantu melakukan, mencoba melakukan suatu kejahatan. Lalu ada penyerangan, ini 87, suatu yang berwujud kalau sudah nyata-nyata maksud si pembuat dengan adanya bukti permulaan melakukan perbuatan itu, mata rantainya adalah menurut maksud pada pasal 53. Selanjutnya di Karangkotan mendaftarkan diri kepada panitia, selesai mendaftar tim segera bergerak menuju Karangkotan. Lebih baik adalah dari pendaftar saat diwawancarai agar calon ingat dengan janji perjuangan, ya, persepsi pembangunan di berbagai sektor Karangkotan. Ini ada proyek siluman di Winong yang pekerjaannya adalah menyampaikan berita yang dipasang papan informasi, tetapi hal itu belum diselesaikan. Demikian apa yang saya lakukan ini, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.